Penandatanganan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan di Swiss Jumat mendatang. Akankah momentum bersejarah ini akan benar-benar mengakhiri perang? Kita bahas bersama pengamat geopolitik dan Timur Tengah, Mahfuz Siddiq. Selamat malam, Pak Mahfuz. Selamat malam, Mbak Friska. Kalau kita melihat kondisi saat ini jelang perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, sebenarnya apa yang bisa jadi jaminan kedua belah pihak akan benar-benar hadir di Swiss untuk betul-betul menandatangani nota kesepahaman perdamaian? Ya, kalau kita ikuti perkembangan terakhir, nampaknya peluang ditandatanganinya nota kesepakatan atau kesepahaman antara Amerika dan Iran ini semakin besar ya, dan itu ditandai dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang nampaknya mulai melakukan soft landing terkait isu nuklir ya. Dan saya kira apa yang disampaikan Netanyahu ini persis seperti yang disampaikan Trump ketika berupaya meyakinkan publik di dalam negeri mereka masing-masing bahwa target perang untuk menghancurkan infrastruktur pengaian uranium di Iran ini sudah berhasil. Jadi ini adalah langkah soft landing yang dilakukan Netanyahu sebagaimana sudah dilakukan Trump beberapa waktu yang lalu. Nah, tinggal mungkin ada satu masalah yang paling krusial yang belum, menurut saya ini belum ada titik temu dan masing-masing pihak akan bertahan pada posisinya, yaitu soal mundurnya atau keharusan ditarik mundurnya tentara Israel dari seluruh wilayah Libanon, khususnya di Libanon Selatan. Iran ini akan memasukkan klausul ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari draft MOU, dan saya kira Amerika Serikat juga akan menekan ke arah situ. Tetapi Israel kalau kita lihat pernyataan Benjamin Netanyahu, pernyataan Menhannya itu kan jelas-jelas menegaskan mereka tidak akan menarik mundur militernya dari wilayah Libanon Selatan khususnya. Saya kira ini yang akan masih menjadi ganjalan untuk sampai kepada penandatanganan MOU. Dan pun misalnya Israel memang selama ini jadi ganjalan, apalagi soal Lebanon. Tapi untuk mempertemukan Amerika Serikat dan Iran dalam satu ruangan yang sama di fase negosiasi tampaknya juga bisa jadikah ini akan sangat sulit karena misalnya saat di Islamabad di Pakistan tidak ada trust, tidak ada kepercayaan satu sama lain antara kedua belah pihak, Pak Mahfuz. Ya, ketidakpercayaan memang satu hal yang menjadi gangguan untuk apa mencapai kesepakatan-kesepakatan dalam proses perundingan yang hampir 70 hari. Tetapi ada satu faktor lain yang akhirnya ini memaksa semua pihak untuk duduk bersama mencapai kesepakatan, yaitu situasi yang sudah tidak memungkinkan masing-masing pihak untuk memperpanjang perang. Hmm. Amerika Serikat misalnya kalau kita lihat ya, dengan resolusi yang sudah disahkan baik oleh Senat maupun Kongres, Trump ini sudah tidak punya lagi dasar legitimasi secara hukum untuk melanjutkan perang. Sementara negara-negara di Teluk ya, dengan situasi yang sudah babak belur ya, dan krisis energi mereka ini sudah sangat besar ya akibat blokade ini, mereka juga sudah tidak lagi mampu bertahan terlalu lama dengan pemblokadean Selat Hormuz ini. Sementara di Iran, kalau situasi ini masih berlarut-larut, sangat mungkin friksi yang sekarang ini mulai muncul ke permukaan ini akan semakin membesar ya. Ya. Dan kalau friksinya semakin membesar, ini juga menjadi ancaman bagi politik domestik Iran. Nah, tinggal memang faktornya adalah Israel. Israel ketika dia gagal di dalam perang melawan Iran, maka harga yang harus dia bayar minimumnya adalah dia bisa mendapatkan wilayah yang lebih luas di Libanon Selatan, yaitu dengan hancurnya semua kekuatan proksi Iran di Libanon Selatan, yaitu Hizbullah. Kalau ini tidak bisa didapatkan oleh Israel, maka rasanya sulit kita melihat misalnya Netanyahu dalam waktu dekat ini menyatakan setuju sepenuhnya dengan draft MOU yang disodorkan Iran dalam 14 poin itu. Pun Iran tidak akan membiarkan Lebanon Selatan diserahkan kepada Israel. Pasti Iran juga akan melindungi proksinya di sana, Hizbullah ya, Pak Mahfuz? Ya, ya betul, itu red line atau garis merah bagi Iran ya untuk memasukkan isu Libanon Selatan di dalam MOU ini.
Dan kalau ada upaya, misalnya Trump melakukan tekanan kembali ke Iran untuk melepaskan Lebanon Selatan ini, saya kira ini ya akan bisa membuyarkan seluruh progres kesepakatan yang saya kira tinggal menunggu ditandatangani. Dan juga bagaimana kita melihat kemungkinan nota kesepahaman perdamaian jika pun ditandatangani ini bisa bertahan cukup lama karena gencatan senjata yang sudah berjalan hampir 1 bulan juga itu jadi hal yang rapuh. Bagaimana soal nota kesepahaman perdamaian ini? Apa saja faktor-faktor yang bisa melanggengkan kalau perdamaian terjadi antara Amerika Serikat dan Iran? Ya, kalau kita merujuk kepada kesepakatan perdamaian sebelumnya yang disepakati oleh Amerika Iran atas mediasi dari Pakistan, rasanya untuk kali ini Amerika dan Trump ini akan terus jalan ya maju untuk sampai tahap menandatangani MOU ini ya antara Amerika dengan Iran, walaupun Israel menolak sebagian klausul di dalam MOU itu. Nah, kalau situasinya sedemikian rupa, maka memang pertanyaan besarnya adalah bagaimana keberlanjutan dari MOU ini paling tidak dalam jendela waktu 60 hari ketika ada pembicaraan atau negosiasi lanjutan tentang nuklir. Dan kalau isu ini menjadi titik baru perseteruan antara Israel, Amerika, dan Iran, maka ini akan juga dijadikan oleh Israel untuk terus menjaga keberadaannya di Lebanon Selatan, karena hanya dengan cara itulah dia bisa menaikkan posisi tawarnya di hadapan Iran maupun Amerika, dan dengan cara itu pula lah Israel punya reserve untuk kemudian kalau kesepakatan atau negosiasi soal nuklir ini gagal, dia punya landasan untuk kemudian melakukan serangan lanjutan ke instalasi pengayaan uranium atau nuklir Iran. Jadi saya kira memang rencana kesepakatan ini kalaupun sudah ditandatangani, jeda waktu 60 hari ini akan sangat kritis di mana Israel bisa menjadi spoiler atau perusak dari kesepakatan lanjutan. Tapi setidaknya kita tunggu kesepahaman ini semoga segera terjadi setidaknya untuk Ya, meredakan kondisi di Timur Tengah. Punya dunia memang harus mendorong ya. Iran dan Amerika segera ketemu ya di Jenewa untuk menandatangani kesepakatan ini. Terlepas Israel ingin berlepas diri, ya tidak setuju dengan beberapa klausul di dalam MOU itu, karena inilah jalan untuk mulai menormalisasi kehidupan dunia. Banyak negara yang sekarang ini sudah sangat menderita. Jangan sampai penderitaan ini semakin berkepanjangan kalau Ya. perdamaian tidak terwujud di sana. Terima kasih Pak.